Semangat pagi rekan-rekan. Jumpa lagi dengan my channel, not large, not small, just medium. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan proyek kita, yaitu Flutter Chart Data Pooling dengan REST API. Jadi kalau posisi video sebelumnya, kita hanya membuat template-nya ini saja. Itu sudah jadi. Jadi sekarang kita membuat video bagaimana template yang di sebelah kiri ini sebagai front end akan berintegrasi dengan back end, yaitu dengan script language PHP dan database MySQL. Mengintegrasikan ini sehingga pada saat kita pooling di sini, kita pilih, kita enter, data akan masuk ke database. Itulah yang akan kita kerjakan tahap kedua ini. Jadi setelah itu nanti tahap ketiga atau tahap terakhir adalah data-data yang sudah masuk di dalam database, bagaimana kita tampilkan di dalam chart, sehingga kita bisa mengetahui hasil pooling kita itu berapa yang memilih A, B, C, D, E, dan sebagainya. Langsung bisa kita lihat pada saat kita memilih pilihan kita. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan masuk melanjutkan program kita sebelumnya. Ya, jangan lupa kita untuk melihat bahwa untuk proses coding, ya, integrasi biasanya kita lakukan di poin di sini, di stateful widget, di bahwa kelas underscore ini di sinilah kita deklarasi ataupun bikin fungsinya gitu. Oke, sebelum kita masuk ke codingan, jadi ini adalah kita membutuhkan suatu fungsi yaitu menggunakan asynchronous function. Kenapa? Karena data yang kita kirim itu adalah ke network. Bisa jadi dia membutuhkan waktu yang lama. Oke, rekan-rekan, kita lanjut saja. Ini adalah proyek yang sebelumnya, ya, yang kita telah lakukan. Sekarang kita bagaimana kita melakukan coding untuk ini. Jadi kalau data sebelumnya itu, kalau kita start dia, ya, ini kita lihat nanti hasilnya di sini, dia hanya template form ataupun user interface. Jadi kalau kita pilih, kita klik, kita kirim, itu tidak menghasilkan efek apa-apa. Sambil kita lihat ya di database-nya, ini kita kosongkan dulu. Kita terangkat dulu ya, kita hapus dulu ini. Oke ya, nanti biar kita lihat bahwa datanya itu kosong. Oke, ini datanya sudah kosong. Nanti dia database-nya ini nama tabelnya gitu. Oke, sambil kita lihat prosesnya ini, kita lihat dulu ya rekan-rekan. Oke, jadi ini belum ada apanya, integrasinya hanya sebagai user interface. Oke, dalam beberapa detik dia sudah hampir selesai. Jadi ini adalah kalau di videonya itu namanya itu kemarin saya buat ini F007A1. Ini adalah untuk ini user interface-nya ya A1. Sementara A2 itu udah terintegrasi dengan backend antara frontend dengan backend. Nah, jadi kembali ke sini kalau ini kita pilih, misalnya saya pilih Android, saya klik, ya, saya enter di sini, itu impact tidak ada. Bisa juga kita lihat ke database-nya yang di table ini, tpooling hasilnya itu masih blank, ya. Ataupun impact kalau kita tekan sini kita apain, ini tidak ada respon apa-apa di sini. Sekarang kita akan melakukan integrasi dari front end ke back end. Ini kita parkirkan dulu, ya. Oke, kita lanjut langsung saja codingnya. Oke, kita cari di kelas underscore. Kelas underscore itu ada di sini ya. Oke, jadi kita melakukan buat fungsi asinkronus di sini. Oke, kita langsung future. Ini void tidak menghasilkan keluaran ya. Future, kita kasih namanya misalnya select misalnya nama fungsinya. Terserah rekan-rekan mau ngasih apa saja boleh di sana ya.
Kemudian di sini asin. Oke, buka kurung. Oke. Jadi pertama kita deklarasi dulu variabel. Kita deklarasi URL-nya. URL sama dengan query.parse. Nah ini. Oke. Jadi saya menyiapkan script language-nya itu di posisi, kita tengok dulu sini ya. Saya siapkan dia di C, masuk kita ke SAM, masuk kita ke htdoc, masuk kita ke radio. Nah, kena radio button. Nah, ini dia, pooling namanya ya, pooling ini scriptnya, pooling.php. Ada, ingat di direktorinya ini. Sementara IP yang saya pakai sekarang adalah IP lokal, cara mulianya cmd ipconfig. Saya menggunakan ini local IP address, kebetulan ke sini akan kita kirim nanti datanya, dan portnya sudah saya ganti sama seperti port-port sebelumnya. Oke, jadi kita definisikan dulu di sini ya. Oke, IP saya tadi http://192.168.100.100.2 portnya 8087 garis miring tadi radio garis miring pooling.php. Nah, inilah script yang kita taruh untuk memasukkan data yang kita pilih ke database. Setelah kita deklarasi, kemudian kita deklarasi lagi, kita mengirimkan variabel nanti yang dari Flutter. Kita deklarasi dulu variabel var, namanya kita taruh respon saja, karena kita nanti mengharap sesuai dengan respon baliknya apa nanti ya, respon sama dengan http://post. Oke, karena kita menggunakan fungsi ini, ya jadi harus kita impor dulu. Untuk itu kita masuk ke sini ya, pub dev, kita pakai http ya. Kemudian kita cari ini http, kemudian cara menginstalnya ini, oke, kita download dulu. Dependensinya itu yang ini ya, copy, baru masukkan dia ke dalam pubspec. Cari dependensi ini, nah di bawahnya sini, ini kita kopikan ke sini. Oke, setelah kita kopikan ke sini, kita get package atau kita download dia. Oke, itu satu. Kemudian ini kita import package HTTP-nya. Ini kita copy ke script kita. Ya, copy. Main-nya ini, oke. Kita copy dia ke sini. Oke, HTTP. Oke. Kemudian ada satu lagi itu yang harus kita siapkan atau kita download adalah convert dan HTTP. Ya, langsung saja convert. Ini. Oke, cara misalnya ini. Kemudian, nah ini dia. Dependensinya kita copy. Pastekan dia ke pubspec di sini. Ya, kemudian get atau download get packet. Oke, sehabis itu kita ambil satu lagi nih. Kita import copy. Masuk ke script yang kita bangun tadi, copy dia ke sini. Oke. Setelah itu bisalah kita lengkapi tadi data ini ya. Oke, http://post. Oke, masih belum selesai ini, get package-nya masih running, jadi belum otomatis dia. Oke, kita tunggu aja sampai selesai ya. Ini tunggu selesai dulu dia, Flutter pub get running. Jadi kalau udah selesai ini, oke, udah selesai. HTTP post. Tolong lagi dia karena belum update tadi ya. Namanya respon sama dengan await, ada lupa tadi ya, await.
Kalau fungsi asinkronus harus ada await http dot post. Nah, ini dia. Oke. URL sini, koma body. Oke. Oke, jadi di sini kita kirimkan variabel nanti dia ke PHP yang di sini tadi. Ini saya kirimkan, mana dia? Nah, ini. Dari sini ke sini variabel yang akan kita kirimkan nanti kita taruh sini namanya operating system, OPSYS. Jadi saya taruh di sini ya. OPSYS, operating system. Nah, namanya di sini kita kirim adalah nanti underscore, oke, to string. Oke, ini dia. Oke, jadi variabel ini kita kirim, makanya OPSYS ini nanti ditampung di PHP. Nah, ini akan ditangkap di sini untuk diproses, masukkan nanti dia ke tabel namanya tpooling. Ya. Oke. Setelah itu, setelah kirim variabel tentu kita ada respon yang balik ke sini. Resultnya apa? Setelah kita kirim ke Senavar, result ya, sama dengan JSON decode nih. Jadi di sini respon body, respon bodinya gimana? Oke. Oke. Jadi maksudnya di sini ya, setelah ini kita kirim ke sini nanti ini akan mengasih respon balik ke sini apakah sukses atau bagaimana. Kalau sukses kemudian dia tangkap informasi apa yang dikirimkan dari sini misalkan dia sukses atau tidak sukses sehingga ini tahu misalnya next prosesnya apa, apakah mau ditampilkan di dalam grafik atau bagaimana gitu. Oke. Jadi kita uji dia if result ini is not empty. Oke. Jadi kalau resultnya itu tidak empty sama seperti di sini, artinya ada ya, sukses gitu. Itu kan tidak empty. Sementara kalau empty ini dia berarti tidak ada data yang masuk. Jadi kalau dia tidak empty dia apa? Misalnya kita suruh tampilkan. Misalnya untuk pertama kita lakukan print aja lah dulu. Sebelum kita kirimkan print, misalnya di sini namanya sukses apa namanya? Sukses gitu. Jadi kalau dia sukses, ada tulisan nanti sukses gitu. Baru nanti kita arahkan dia ke page mana gitu. Oke, jadi pada saat nanti dia di select, waktu kita tekan tombol ini, oh belum ya, ini sambil running tadi udah saya matikan bola. Oke, dia kita launching lagi. Dia nanti di tombol enter tadi itu harus dia merunningkan itu. Nah ini, ya. Jadi pada saat ini nanti tekan tombol enter, dia akan merunning underscore select tadi. Nah ini, proseslah select itu. Oke, ini sambil jalan ya, nanti bisa kita tunggu. Jadi kita tengok nanti pada saat dia diproses, kita menengok ini dulu. Adakah tulisan ini nanti? Karena pada saat dia sukses, data tidak empty, ada tulisan di konsul, sukses, titik, 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 titik. Nah, kalau sudah ada di sini, baru nanti kita arahkan, kita buat masuk ke page ini. Sebelum nanti pada saat dia udah sukses, nanti akan kita arahkan masuk untuk menampilkan Pareto ini. Tapi untuk sementara, sebelum masuk ke sana, kita pastikan dulu supaya kita kerja step by step. Kalau dia sukses, nanti ada tulisan sukses di sini. Pre sukses akan tampil nanti di sini. Oke, kita tunggu dalam beberapa detik lagi supaya hasil build-nya itu tampil di layar. Oke, ini udah mau tampil. Kita lihat. Oke, kita tengok lagi ini ya. Sebelum dia masuk ke sana, database kita ini masih kosong, blank, belum ada pilihan ya. Oke, ini masih blank. Tadi saya refresh barusan sini, masih blank. Nanti pada saat kita pilih, nanti pasti pilihannya ada. Oke,
Ini kita tengok ini, debug console. Misalnya kita pilih di sini Linux misalkan. Ya, kita pilih. Terus kita enter sini nanti harus ada tulisan sukses karena kita suruh printkan sukses. Enter. Nah, sukses. Artinya data Linux ini udah masuk ke database. Dari sini masuk dia ini ya ke database ini. Melalui PHP masuk ke database. Nah, sekarang kita lihat di database-nya. Apakah sudah? Coba kita refresh ini. Apakah ada tadi kita tekan tombol Linux ya? Nah, ini Linux-nya sudah ada. Nah, nanti OS ini karena bawaan apa nanti bisa saja waktu masuk ke database 3 digit pertama itu OS dan titik tidak dimasukkan ke dalam database sehingga Linux-nya aja akan tampil gitu. Oke, kita pilih lagi yang lain misalnya Android. Saya pilih enter. Kita refresh di sini. Nah, Android-nya sudah masuk. Di sini pun tadi akan ada tulisan sukses di sini. Nah, udah 2 kali suksesnya kan. Nah, karena ini sudah sukses, ini bisa kita ganti. Misalkan dia nanti pada saat sukses masuk ke satu template sukses, tapi nanti diharapkan setelah ini dia sukses, kita menampilkan Pareto ini karena ini tadi tujuan kita hasil pooling langsung otomatis. Oke, jadi untuk sebelum nanti video ketiga menampilkan ini, saya tampilkan aja dulu sederhana ke satu template di satu halaman, dia menyatakan sukses. Oke, saya bikin dulu satu di sini namanya sukses ya, file namanya sukses, dan supaya pada saat nanti sukses, dia nanti akan masuk ke sini. Oke, jadi kita coding dulu di sini sukses dat tadi ya. Oke, kita ini sederhana aja, cepat kok main. Oke, run app my app. Oke, main function udah selesai. Ini cukup di 2 aja kita main. Satu lagi setelah main function adalah stateless widget. Stateless widget ini enter my app. Misalnya kita kasih my app 1 lah supaya kita taruh satu di sini supaya tidak sama dengan yang di sini di file main ini. Oke. Di sini material application. Material application. Oke. Kemudian di sini home, full. Kemudian di sini app bar, oke, title. Oke, di sini akan kita tampilkan sukses gitu. Nama apanya? Nama application barnya sukses. Oke. Ini kita rapikan biar ini nanti ke tengah tampilannya. Refaktor, enter. Ini kasih supaya rapi. Cons biar tidak ada underscore ya. Oke, udah. Ini nama kelasnya myapp1 sehingga dari sini apabila dia sukses dia akan tampilkan nanti. Kita tampilkan menuju ke sana, tampilkan ke sana yaitu menggunakan apa namanya navigator. Ya. Jadi pada saat dia sukses kita arahkan ke sana dengan cara navigator push. Ya. Jadi kita taruh sini navigator push. Oke, ini konteks di sini material page route. Material page route ini. Oke. Tinggal di sini ganti ini sebagai konteks. Oke, ini tadi yang kita bikin tadi my app1 ya ini. Oke, my app1. Oke. Kita sekarang hot reload. Ini hot reload. Oke, sekarang kita tengok data kita tadi kan udah 2 ini. Linux, Android satu-satu. Misalnya kita taruh lagi ke Linux
Android, misalnya iOS. Coba kita taruh di sini, pilih iOS, kemudian kita enter. Nah, sukses. Ya, masuk dia ke sukses. Coba kita tengok di sini. Apakah di sini Linux, Android, iOS yang ketiga ya, kita refresh. Nah, sudah masuk dia. Nah, jadi demikian kawan-kawan. Apa yang udah kita pilih-pilih nanti di sini, kita pilih nanti misalnya Mac di sini, ini belum ada Mac, kita pilih sukses, masuk dia ke sukses, ini sudah ada Mac. Oke. Jadi nanti tampilan sukses ini akan kita gantikan nanti dengan Pareto ini, chart Pareto, sehingga langsung bisa kita lihat berapa sih orang yang memilih Linux, berapa yang memilih Android. Nah, ini bisa kita implementasikan real di lapangan nanti, misalnya kita pemilihan seorang ketua kelas misalkan. Kandidatnya ada 5 orang, si Ali, si Badu, si Charlie, si Dedi, si Eko. Nah, masing-masing orang memilih nanti langsung ditampilkan berapa yang memilih si Ali, berapa orang memilih si Badu dan lain sebagainya. Tentu mengintegrasikan ini nanti tiga, tentu kita integrasikan lagi dengan program sebelumnya itu project untuk login. Jadi orang-orang yang bisa login itu adalah orang-orang yang udah terdaftar misalnya nomor handphonenya, sehingga dia akuntabel. Tidak ada nanti orang yang tidak berhak misalnya masuk memilih, dia jadi bisa memilih. Jadi sudah berhasil rekan-rekan ya. Jadi itulah kegiatan kita hari ini. Setelah ini nanti video terakhirnya untuk case Flutter data pooling ini, yaitu ini ya, F007B. Yang kita lakukan sekarang ada F007A2, sebelumnya A1 sudah selesai. Demikian kawan-kawan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya ataupun mengomentari tentang apa yang baru kita buatkan ini, silakan tuliskan di komentar Anda di kolom description. Dan juga nanti hasil daripada codingan kita hari ini akan saya lampirkan di deskripsi. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.